Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Rizky Herlambang akan menjelaskan tentang pembangunan game tata surya untuk siswa sekolah dasar berbasis Unity. Di sini adalah tampilan yang akan kita presentasikan dari hasil laporan penelitian ilmiah yang diampu oleh Bu Umi Azizah Rahmawati. Di sini pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan ini adanya latar belakang kenapa pada era digital sekarang perkembangan industri semakin maju. Dengan munculnya industri game, perkembangan game itu sangat signifikan. Dengan adanya game ini mempermudahkan bagaimana memperkenalkan teknologi pembelajaran untuk anak-anak usia dini yang mengupayakan untuk mempermudah siswa dalam belajar dan membangun semangat belajar. Tujuannya dari game edukasi ini adalah untuk fun dan dengan minat yang tinggi, anak sekolah dapat dengan mudah belajar dan bermain secara bersamaan. Permasalahan yang ada di sini adalah bagaimana kita meningkatkan daya tarik dalam edukasi game, bagaimana pengaruh penggunaan game edukasi dalam pembelajaran, penentuan materi yang digunakan dalam berbagai level, dan pengembangan aplikasi yang menarik. Edukasi game berpusat pada ruang lingkup tata surya. Jadi hanya tata surya saja yang kita ambil, tidak meliputi Bima Sakti, Galaksi, dan lainnya. Lalu deskripsinya adalah tentang informasi umum dan meliputi penjelasan-penjelasan singkat yang telah kita tahu dari tata surya. Dan ini adalah hanya permainan. Penelitian ini dibuat untuk perancangan dan pembuatan aplikasi berbasis dengan game Unity. Target permainan adalah untuk anak-anak umur 7-15 tahun dengan balancing dalam gamenya. Tujuannya adalah riset ini akan meningkatkan minat anak-anak zaman sekarang. Dalam game sangat mempengaruhi perkembangan dengan tindakan dan pola pikir. Memakai sistem prototype game tata surya ini memunculkan kembali minat dan bakat yang ingin berkembang antariksa di negara ini. Manfaatnya adalah menghasilkan game yang dapat menjadikan sarana hiburan dan edukasi untuk anak dan menumbuhkan minat, pengetahuan, dan bakat dalam pengetahuan tata surya. Di sini ada definisi game. Definisi game kita pada landasan teori yaitu game adalah sebuah permainan dengan media elektronik yang bertujuan sebagai sarana penghibur berbasis multimedia yang menarik sehingga permainan akan senang dan memainkannya. Ini adalah merupakan game edukasi yang memiliki faktor mendidik dan menilai-nilai pembelajaran. Genre game ini adalah berfokus pada cerita, just for fun, dan hanya menggunakan high score, point. Di sini akan menggunakan pola sebagai pendidikan learning by doing, sembari mempelajari, sembari melakukan. Kita akan memperangkatkan sebagai Android, maka di sini definisinya adalah sistem operasi yang dikembangkan untuk perangkat mobile yang berbasis Linux seperti telepon pintar, komputer, dan tablet. OS merupakan operasi yang berkembang pada saat ini, maka akan berikut seperti versi yang ada. Di sini kita tahu bahwa ada beberapa versi dari Android. Lalu selanjutnya adalah tata surya. Di sini tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari rangkaian objek disebut matahari, gravitasi, dan lainnya. Ada sekitar orbit kecil berbentuk elips, 5 planet, 173 satelit, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, dan komet. Dengan contoh yang ada di kita tata surya dari Merkuri sampai Neptune. Karena sebelumnya Pluto masih dimasukkan, setelah yang terbaru Pluto tidak dimasukkan kembali. Di sini ada jenis metodologi penelitian.
Ini penelitian ini akan menjadikan pembelajaran aplikasi game edukasi dengan metode research and development, di mana pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan langkah dan proses dalam analisis kebutuhan yang dibuat dengan desain sistem produk, implementasi, pengujian, revisi, dan evaluasi perbaikan. Seperti gambar di sini, di sebelah kanannya adalah analisis, lalu kita desain, implementasikan, pengujian produk, lalu kita evaluasi bagaimana langkah-langkah yang akan kita lakukan. Untuk selanjutnya adalah di sini sampel penelitian. Sampel data ini berupa sumber data dan pengumpulan data yang berupa dari Google, Scholar, dan artikel-artikel penelitian lainnya. Prosedur ini akan dipakai, tapi hanya dipakai 7 dari 10 prosedur yang akan dipakai dari yang ada di sini. Ini adalah langkah-langkah metode research and development dari Borg and Gale. Ada tertera di samping ini. Lalu selanjutnya, analisis ini akan berupa menghasilkan sebuah media pembelajaran tata surya berbasis Android yang membantu proses pembelajaran siswa sekolah dasar. Dengan metode yang tadi akan diadaptasi dari Borg and Gale. Tahap ini akan pengembangan hanya menggunakan 7 dari 10 langkah diantaranya. Menurut Borg dan Gale sendiri, tahap sampai 7 sudah mumpuni untuk digunakan, walaupun tidak mengikuti sampai 10 tahap. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pengujian diperoleh, kesimpulan prototipe sistem ini dapat memenuhi kebutuhan pengguna maupun kelemahan dalam prototipe yang dibuat, dengan nilai masih terdapat ketidakkonsisten, ya kan? Adanya fitur saran untuk memperbaiki bagaimana lebih baiknya lagi dalam mengedepankan aplikasi ini, prototipe ini dapat diimplementasi menjadi sebuah aplikasi yang lebih baik lagi secara nyata. Berikut adalah tampilan referensi yang saya ambil dari data yang saya miliki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.